Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ini Kami. Jadi ceritanya tuh beberapa minggu yang lalu kan kita udah main di Serba Susu Lembang. Kalau kalian ingat ya, itu tuh udah jadi produk, udah jadi kue-kuehan. Nah sekarang alhamdulillah aku punya kesempatan main ke kandang sapinya. Peternakan sapi. Peternakan sapi. Kita mau lihat cara persusunya dan lain sebagainya. Yuk, ikuti. Jom. Udah di dalam peternakan sapinya. Tuh lihat sapinya tuh ada banyak banget. Kalau baru pertama kali ya kesini ya lihat sapi ya. Dan kita datang tuh dan kita datang tuh pas jamnya merah susunya tuh. Kayaknya lagi merah. Ini aku udah dekat sama sapi yang lagi diperah sama AA siapa? Deden lagi merah sapi juga tuh. Ada pertanyaan yang mau kalian tanyain nggak Kak Deden tentang sapi? Biasanya kalau satu sapi itu sekali diperah bisa dapat berapa liter? Sehari dapat 15 liter satu sapi. Iya. Ya, gimana sapinya? Oh, gimana sapinya? Ya, ada yang 15, ada yang kurang. Oh, paling banyak 15 Iya, sapinya. paling banyak. Wow, 15 liter guys, satu sapi guys. Mama sapi hebat sekali. Itu sapi merah gini. Terus tandanya kalau yang udah bisa diperas teh yang udah punya anak apa gimana sih? Udah umurnya apa gimana? Yang udah nyala. Berapa bulan? Kita bulanan. Oh, itu kan untuk parebut sama anak, nah, anaknya kumaha nyusu nah. Ibu-ibu banget pertanyaannya. Itu pasihan 2 liter. Oh, anaknya tos di saya Iya. pisah gitu. Iya, Oh, oke. Terus kalau mau diperah teh harus ada dicuci dulu atau enggak sih? Ya, dicuci dulu sama air panas. Oke, Oh, jadi semuanya atau si kantung susunya? Kandung susunya. Oh, Kandung kantung susunya. Itu dia nggak pernah marah kalau lagi gitu? Enggak. Oh, asal ada tekniknya ya ayah? Tekniknya. Oh, Enggak sembarangan. iya. Bedanya sama pakai tangan sama pakai mesin teh apa? Si sapinya lebih rileks kali ya. Kalau pakai mesin mah juga udah dipanggang badannya. Akan bersih. Nggak bersih juga ya. Jadi gimana ya? Si sapinya stres sebenarnya. Nanti Karena air susunya nggak turun semua. Oh, gitu. Jadi kayak ibu menyusui kalau nggak keluar kabagel semua, badannya. bener. Mun orang mah sapi mah. Sama juga. Ya, atuh selamat memerah. Iya, Semangat.
satu hewan yang seluruh tubuhnya tuh bisa menghasilkan sesuatu untuk manusia, dari mulai susunya, dagingnya, kulitnya bisa dijadiin apa? Kalau dikeringin tuh bisa dijadiin wayang, terus Jaket juga bisa. Jaket, sepatu. jaket, sepatu, tas, sabun dan lain sebagainya. Terus si kulit dalamnya tuh bisa dijadiin bubur. Si bagian kulitnya juga bermacam-macam, ada kakinya bisa apa, bisa buat apa gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Terima kasih ya Sofi. Ya, makasih. Nah, saya udah bareng sama Adeni. Halo. Nah, Adeni ini owner dari tempat peternakan ini. Mau nanya sedikit. Jumlah sapi yang ada di sini ada berapa? Jumlah sapinya 50 lebih lah. Wow. Nah, Semua itu sapi perah. iya, jenis Eva. Oke. Eva di sini. Oh, si jenisnya tuh emang beda-beda ya si sapi teh. Iya, sapi perah sih kalau di Indonesia kebanyakan jenisnya Eva. Oke. Yang kita lihat sekarang ini Iya, ya. terus bekas, jenis lain kayak jersey, Oh. terus ada Simmental tapi itu sedikit dah. Kebanyakan sih yang adaptif di Indonesia itu jenisnya Eva. Oke. Kalau pas beli tuh pas awalnya Nah, sapi di umur berapa sih yang pantas untuk jadi buat diperah, bisa diperah? kalau di perah itu sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. Terus ya sapi bisa diinseminasi itu bisa di IB itu di umur 16 sampai 18 bulan udah bisa. Lumayan ya. Nah, dari 50 sapi ini semuanya tuh udah siap perah. Enggak, di sini komposisinya kalau sekarang ada yang diperah, ada heifer, ada yang darah. Dari darah darah bunting, darah yang belum bunting, terus ada juga pedet anaknya. Oh, yang anak juga ada berarti. Ada juga. Mantap. Dari jumlah sapi yang diperahnya sehari itu bisa dapat berapa liter susu? Kalau rata-rata di sini sekitar 16 literan sehari. 16 liter. Iya. Per ekor. per ekor. Tapi berarti ada yang itu kita ambil rata-rata ya. Ada juga yang baru lahir itu ada yang 20 liter, ada yang 25 liter. oh, banyak ya. Ada juga yang kondisi bunting tapi masih diperah itu biasanya cuma dapat 12 literan. Tapi lumayan ya 12 liter. Iya. Dan secara pemerahannya itu sehari Sehari itu 2 kali. 2 kali. Iya, interval 12 jam. Jadi 12, kalau kita oke. paginya meres jam 4, sore hari juga ketemunya jam, Jam 4 4 sore. Oke. Nah, hasil susu ini kan pasti banyak banget nih ya. Kalau 50 sapi, misalnya 40 sapinya semua udah diperah. Itu pasti banyak banget susunya. Itu dibawa kemana? Kalau di sini di kandang kita sebagian kita jual ke lokasi ke PSBU, sebagian kita olah sendiri. Oke. Diolah, yang ada yang jual. Nah, yang diolah mah kemarin kita nyobain, Jadi kita ke Serba Susu juga kemarin nyobain, dan ternyata olahannya itu ngambil susu dari sini langsung ya. Ya. Gimana rasanya? Juara. Juara. Karena ya itu usahakan bahan bakunya juga yang Bener. fresh langsung dari ini, Bener. dari kandang langsung. Ya, yang kemarin kita ngobrol sama Teh Lucy juga dari melimpahnya hasil, akhirnya dicari cara untuk dikeluarinnya harus seperti apa. Kalau misalnya hanya berbentuk susu jadi asem itu gampang banget, akhirnya ada olahannya itu ya. Betul. Luar biasa. Oke, nanti kita jalan-jalan lagi sambil ngobrol lagi sama Denny, nanya-nanya soal sapi yang ada di sini. Check it out. Nah, Mas, sapi-sapi di sini banyak nih, Ya. Otomatis kan makanannya juga harus disediain banyak. Ini tuh dari mana sih biasanya ngambilnya? Kalau sebenarnya makanan utamanya itu kalau sapi itu rumput ya, Rumput. hijauan makanan utamanya. Karena di Indonesia
Indonesia itu jenis rumputnya kandungannya itu belum mencukupi. Jadi ya, kita di sini pemberiannya ada hijauan. Hijauan ini bisa rumput, bisa limbah yang lain. Ini ubi jalar, daun ubi jalar, daun ubi. leguma. Terus ada ampas singkong, itu makan tambahannya ada ampas tahu sama konsentrat. Nah, ampas tahu untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dari hijauan proteinnya. Ya, kalau di luar kan jenis rumputnya sudah bagus ya, kandungan nutrisinya tinggi, jadi cukup diberikan rumput aja, nggak perlu makan tambahan seperti yang singkong sama konsentrat. Jadi terus si rumput-rumput ini biasanya ngambilnya dari mana? Dari sekitaran? Nah, rumput ini kita ngambilnya ada di lahan sendiri. Kemudian ada juga kita nyari sendiri kalau di musim kemarau karena kekurangan hijauan. Ada juga kalau di tempat lain berlebih kita beli juga. Oh gitu. Atau dari yang sejuta-juta? Ya, ada. Jadi yang itu tuh, yang ini tuh habis panen ubi jalar. Ubi kan yang diambil buah-buahnya doang kan. Nah, Kalau di ini sini malah butuh gitu ya, jadi jadi limbahnya mereka diambil dan bisa jadi makanan. Makan. Ini macam-macam juga. Si sebelah sini tuh ada rumput yang beda. Ya. Nih Al. Ini jenis odot, rumput odot. Ini namanya odot. Dia ukurannya tidak begitu tinggi ya. Kalau ini Taiwan grass dia lebih tinggi. Oh ini sama ini tuh beda ya? Beda jenis. Oh kita lihatnya kayak sama. Iya benar-benar. Oke. Oh ini lebih tinggi-tinggi gitu ya? Tinggi-tinggi. Dia pendek. Kalau ini lebih kerempun ya. Iya. Dari batang juga beda ya? Iya. Ini udah makan? Belum. Udah kenyang? Nambah lagi kok. Sampai ketemu lagi tapi sedang. Tadi sapi itu kegunaannya banyak banget. Dari sapinya aja udah banyak banget kegunaannya. Kotorannya pun sebenarnya ada fungsinya juga kalau dimanfaatkan. Apa coba? Kalau untuk kotoran biasanya kita untuk fertilizer ya, pupuk untuk lahan hijauan sendiri. Kemudian ada yang dibikin biogas ini, biostarter ya, gasternya. Terus ada yang kita olah juga untuk warga sekitar juga ngolah juga untuk pupuk kita jual ke toko-toko pertanian ya. Pupuk kandang itu campur. Pupuk kandang Iya. ya. Pemrosesan biogasnya di sini ya. Ya, biasanya kotoran yang Basah. yang basah itu kita masukkan ke sini, terus diaduk pakai air, Oh, dicampur. campur sama air. Itu dipakai buat ya masak air panas. Oh, bisa ya? Ya, karena sebelum merah kan kita pakai air Benar. bersih. Ya ampun, sangat fungsional sekali ya. Dari sapi ke sapi. Untuk sapi. Mami. Kenapa? Tadi sapinya ada yang teriak, terus ada yang kayak mau nendang gitu ya, kita spontan lari, padahal nggak apa-apa sih, soalnya kan mereka di Laker. tali, tapi kita parno. Iya, sekarang aman, insya Allah. Yuk.
Jadi jalan-jalan kita hari ini ngelihat sapi itu cukup sekian. Ini tuh di belakang aku. Ini tuh KUD-nya, jadi warga sekitar yang punya peternakan sapi, hasil perahan susunya dikumpulin di sini untuk dibawa ke pengepul pusat. Jadi setiap hari ada mobil ngejemput susu seperti ini. Ya, seneng nggak hari ini? Alhamdulillah. Walaupun setitik tapi ya lumayan ya ngajarin anak SD melihat sapi, mereka baru pertama kali. Terus belajarlah sedikit ya. Gitu. Belajar Jangan sambil lupa di Subscribe, like,